Loh, itu kerjasama juga loh. Ya, agak mirip-mirip sih, Pak. Gitu ya. Jadi memang gini, waktu saya kan dosen baru di sini ya. Jadi waktu saya lihat foto atau tulisan-tulisan yang ada di SDMKG itu, termasuk di sana ada Renstra, itu kan ada dua kata yang sering saya itu bertanya-tanya gitu loh. Yang pertama adalah Center of Excellence, yang kedua adalah Social Planner. Kalau Social Planner itu memang ada di Renstra-nya, di STM lagi ada Social Planner. Nah, satu dari masalah itu yaitu Center of Excellence itu sebenarnya kan kalau dibahasakan kan pusat keunggulan ya. Nah, tapi kalau diistilahkan itu sebenarnya dia lebih merujuk pada ini ya. Jadi suatu institusi yang kemudian menjadi apa namanya Center of Excellence, maka institusi itu sangat mempengaruhi dunia. Jadi misalnya seperti MIT. Jadi memang kebanyakan ilmuwan akan merujuk ke sana. Nah, jadi di situ sebenarnya ada yang namanya jadi dibentuk itu namanya apa ya kompetensi yang betul-betul diakui dunia kompetensinya. Maka dia dan juga di kampus itu menjadi tentunya adalah pusat inovasi. Jadi inovasi-inovasi baru dan ingat ya inovasi itu tidak harus dalam bentuk alat juga. Misalnya dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk cara menyampaikan, kalau kuliah itu tutorial dan ya termasuk pengadaan buku-buku yang standar yang bagus itu seperti apa. Ya tentunya inovasi ada di dalamnya. Sehingga orang-orang akan mencari mereka. Jadi Center of Excellence. Nah, untuk menjadi sebuah perguruan tinggi yang ya satu lagi ya world class. Jadi world class university misalnya. Itu sebenarnya sangat terkait dengan Center of Excellence. Nah, cuma kan kalau Center of Excellence itu bisa institusi bisa, perguruan tinggi juga bisa. Tapi kalau world class university sudah pasti itu apa namanya kampus ya. Tapi sebenarnya identifikasinya hampir sama. Makanya di sana ada parameter. Misalnya kalau kita akan Center of Excellence, itu memang seharusnya ya, misalnya SMKG mencanangkan itu, penelitian di SMKG itu paling tidak sangat mempengaruhi penelitian metodologi yang ada di Indonesia. Atau penelitian MKG, MKG yang ada di Indonesia. Harus begitu. Makanya di sana dibutuhkan parameter-parameter ke sana. Jadi kalau kita menyatakan Center of Excellence, maka setidaknya risetnya harus kuat. Dan itu dipunyai oleh kampus besar, misalnya untuk yang teknologinya UI, untuk apa namanya bidang-bidang hukum dan yang lain-lain ekonomi, UGM itu sosial humanioranya juga sangat kuat. Jadi sana. Nah, sama juga kalau kita menyatakan, oh kita mau jadi world class university. Nah, Anda kan mungkin pernah baca ya, ada namanya Webometric, ada juga dari Shanghai itu. Nah, mereka itu menerapkan parameter yang berbeda-beda. Intinya adalah kalau kita menyatakan world class university, maka kita ingin mengacu kemana? Kalau mengacu semuanya, maka harus diperbaiki semua. Nah, yang paling berat itu yang punya Shanghai itu. Jadi dia salah satu parameternya adalah berapa alumni yang pernah mendapatkan Nobel. Jadi misalnya di STMKG ingin jadi yang nomor yang tinggi, dia harus punya dosen atau mahasiswa yang pernah meraih hadiah Nobel. Itu kan berat sekali. Nah, terkait dengan social planner tadi, itu saya ingin gambarkan seperti ini. Dulu kalau nggak salah ya, ada dokter dari Malang ya, sampai saya lupa namanya, dokternya masih muda, ganteng, saya lupa namanya siapa itu. Jadi dia itu punya inovasi begini, dia membuka klinik pengobatan gratis. Ya.
klinik pengobatan gratis, tapi orang-orang yang datang ke sana akan diperiksa. Tapi mereka ke sana itu tidak membawa uang, tapi membawa kalau nggak salah sampah ya, sampah-sampah yang bisa didaur ulang dibawa ke kliniknya Pak Dokter ini. Nah, itu menjadi salah satu gerakan untuk lingkungan ya, untuk apa namanya, untuk kelestarian lingkungan dan juga inovasi baru dalam pengobatan. Nah, hal-hal seperti itu namanya social planner namanya. Anda bisa bayangkan ya, jadi ada kegiatan sosial, tapi di situ juga ada namanya planner, ada usaha di sana. Nah, kalau terkait MKG itu seperti apa ya, Anda bisa berinovasi di situ karena di MKG itu masih sangat jarang. Kalau sekarang kan yang masih sangat banyak itu di bidang orang-orang yang apa namanya ya, seperti lawyer, terus apa namanya dokter, itu memang bisa. Anda boleh baca-baca ya, social planner itu apa sih? Jadi jangan sampai, maksud saya gini, jangan sampai kita sudah menuliskan teks di dalam tujuan Anda, tapi Anda sebenarnya tidak menuju ke sana. Ini kan ambigu kalau menurut saya. Oke, itu kayak tadi ya. Jadi sebenarnya sangat menarik. Oke, ini sudah lengkap ya. Untuk siang ini saya akan kalau kemarin kan saya anu kan, saya minta Anda bikin video. Nah, hari ini saya juga ingin saya mengawali kuliah saya juga membuat video. Jadi tidak hanya Anda yang buat video, tapi saya juga membuat video. Nah, video yang Anda buat nanti akan saya upload juga, sehingga saya ingin tahu respon di luaran itu seperti apa, apakah apa namanya campaign perubahan iklim ini apa namanya diterima bagus atau tidak. Jadi yang skema-skema kemarin kan waktunya agak panjang ya. Oke, untuk siang ini saya akan pastikan link, nanti Anda nonton video, nanti di video ini kira-kira durasinya ada 58 menit. Nanti ada materi lain yang saya akan tambahkan, saya akan lengkapi di video ini, karena video ini telah terkait dengan gelombang. Anda sudah pernah dapat kuliah di maritim belum? Maksudnya apa namanya, kuliah kemaritiman, sudah pernah dapat? Siap belum Pak? Baru semester ini. Oke ya, jadi untuk mata kuliah ini Anda nanti nonton sendiri, nanti setelah kira-kira 50 menit saya akan masuk lagi untuk menambahkan materi yang tidak sempat saya videokan karena terlalu besar. Link videonya saya taruh di chat ya. Oke, silahkan ditonton, nanti kita diskusikan. Oke, silahkan, saya persilahkan. Oke, selamat ketemu kembali. Saya akan kita akan diskusi tentang persamaan gelombang laut. Jadi yang kita bahas di sini adalah persamaan pembangkit gelombang adalah dasar-dasarnya saja. Jadi tanpa kemudian kita membicarakan solusinya yang akan dibahas pada pelajaran mata kuliah tersebut. Sini kita akan mengenal
banyak sekali gelombang laut yang bisa kita lihat seperti ada di gambar di depan, bahwa kita akan temui gelombang-gelombang yang seperti ini kalau kita pergi ke laut atau ke pantai. Ada gelombang yang mungkin tenang, ya kecil sekali, beriak dan seterusnya. Nah, gelombang-gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, terutama gelombang untuk surfing, tapi juga merupakan daerah yang bisa berbahaya untuk transportasi, sehingga seringkali kita mendengar adanya kecelakaan pada saat kapal melintasi wilayah dengan gelombang yang tinggi. Nah, gelombang-gelombang ini yang kita bahas, bagaimana kok bisa menjadi seperti ini, bagaimana persamaan gelombangnya secara matematis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sana, maka kita akan mengenal banyak sekali istilah pada saat kita membahas masalah wilayah di perbatasan antara darat dan lautan. Kita mengetahui bahwa laut sebagaimana daratan itu memiliki kontur yang topografi yang tentunya tidak flat ya, tapi seperti lereng gunung misalnya. Di sana ada seperti ini ya, ada topografinya dari lautan dalam, mungkin dalam. Kemudian di sini pasti ada tonjolan-tonjolan yang mungkin bisa menjadi berbukit atau cuma tonjolan yang kecil. Kemudian flat lagi. Nah, di daerah pantai ini biasanya, tapi tidak semua ya, daerahnya agak datar seperti Izin, ini, Pak. agak Izin, Pak. Iya, gimana? Izin, Pak, mungkin biar seru juga, Pak. Ini nobar satu kelas gitu, Pak. Di Meet bagaimana, Pak? Oh, bisa. Ya, Pak. Bentar ya. Saya soalnya takut di jaringan saya putus soalnya. Izin, Pak, mungkin bisa saya yang share screen, Pak. Oh iya, silakan. Yang kuat ya, yang jaringannya paling kuat siapa? Silakan.
Susah ya. Oke, selamat ketemu lagi. Saya akan kita akan diskusi tentang persamaan gelombang laut. Jadi yang kita bahas ini adalah persamaan gelombang adalah dasar-dasar saja. Jadi tanpa kemudian kita membicarakan solusinya yang akan dibahas pada pelajaran mata kuliah. Sini kita akan mengenal banyak sekali gelombang laut yang bisa kita lihat seperti ada gambar di depan, bahwa kita akan temui gelombang-gelombang yang seperti ini kalau kita pergi ke laut atau ke pantai. Ada gelombang yang mungkin tenang sekali, lihat dan bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, terutama khususnya, tapi juga merupakan daerah yang bisa berbahaya untuk transportasi kerja sekitar dan saat kapal melintasi wilayah. Gelombang ini yang kita bahas bagaimana kita mempersamaan gelombangnya secara sebelum kita masuk ke pembahasan, maka kita akan banyak sekali istilah pada saat kita membahas wilayah perbatasan antara darat dan lautan. Kita mengetahui bahwa laut adalah untuk yang topografi yang tentunya tidak flat, tapi seperti sana ada seperti ini ada topografinya dari lautan dalam maupun dalam. Kemudian di sini pasti ada jalan-jalan yang bukit atau cuma hutan yang kecil. Buat lagi, nah di daerah panjang ini biasanya supaya ini landai. Mungkin ada mungkin ada pasir atau biasa. Nah, di sini ada istilah-istilah yang kita harus ketahui, karena tentang dan seluruh level tertinggi air ke permukaan daratan yang dipengaruhi oleh daya yang digunakan batas tertinggi atau high level water level dan low water level ini bisa kita sebut pantai ya. Tapi kalau di sini pelosok, nah istilah-istilah ini juga banyak sekali istilah yang mungkin agak berbeda antara pantai dan pesisir. Kalau pesisir itu nanti dipengaruhi oleh hal yang lain. Nah, kalau yang ada di gambar ini sebutkan adalah foreshore. Kemudian yang miring-miring ini biasanya layar. Kemudian di ada hamparan. Ini ada di pantai teman di Batunya tujuh. Nah, wilayah pesisir itu kalau menurut undang-undang yang ada di kita itu memang masih dipengaruhi atau hubungan antara darat dan laut. Terus kemudian di sini ada offshore
suatu laut lepas, ada laudan dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan wilayah ini mungkin berbeda dari manual Oxford-nya yang modelnya Vantico. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk keperluan kita mungkin ya membedakan antara wilayah pantai dan untuk selengkapnya Anda bisa mendengarkan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang pengertian wilayah pesisir dan wilayah pesisir. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui atau masih bingung wilayah pesisir, batas-batas wilayah pesisir, dan apakah wilayah pesisir itu hanya mencakup laut saja, atau hanya mencakup wilayah laut, atau mungkin mencakup keduanya. Nah, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya wilayah pesisir di Indonesia. Fakta yang pertama, sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Fakta yang kedua, kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di wilayah pesisir. Fakta yang ketiga, hampir 30% pulau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Keempat, wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya yang itu tadi beberapa fakta tentang wilayah pesisir di Indonesia. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sampai saat ini, sejauh yang saya ketahui, belum ada definisi yang baku tentang wilayah pesisir. Namun demikian, terdapat beberapa para ahli yang telah memberikan definisi tentang wilayah pesisir. Sugianto, pengertian wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun yang terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan wilayah negara seperti pembunuhan hutan dan pencemaran. Menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara laut dan daratan. Darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan laut Ya, di daerah Izin Pak, sepertinya justru kalau nobar ini malah tidak kondusif Pak, soalnya banyak noise yang terjadi Pak. iya, malah lambat soalnya. Kayaknya nonton sendiri aja. Iya, sepertinya lebih enak nonton sendiri Pak. Ya, Ya Pak. oke. Pokoknya saya tunggu sekitar 58 menit. Nanti kita diskusi. Siap Pak.
Sudah kelihatan? Siap belum? Sudah, Pak. Ada yang belum lihat? Siap sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau kita melakukan pengamatan, maka Anda akan dapatkan bahwa gelombang yang terjadi, jadi misalnya ini ada puncak, turun, sampai ke lembah, kemudian puncak lagi, lembah, dan seterusnya. Ini tidak sesederhana itu. Saya ingin Anda melihat video ini misalnya. Lihat bahwa gelombangnya tidak seragam ya. Nah, perhatikan satu lagi ini. Nah, saya ingin Anda bayangkan kalau Anda menjadi seorang pengamat gelombang, kira-kira satu gelombang itu yang seperti apa? Jadi misalnya kalau tadi yang video pertama itu kan ini ya sangat mudah ya. Jadi satu gelombangnya karena dia membentuk front wave. Nah kalau ini kan tidak. Jadi Anda lihat gelombangnya ini. Anda lihat gelombang yang tadi yang pada saat kapal tankernya itu sampai kayaknya rusak yang bagian depan itu kan tidak sama dengan pengamatan di di video yang pertama, di mana kalau video pertama itu sangat reguler, jadi gelombangnya itu membentuk front, kita tahu ini puncak, ini lembah, sehingga kita bisa dengan mudah membedakan antara puncak satu dengan puncak yang lain. Kita bisa estimasi kira-kira jaraknya berapa meter, kemudian puncak satu mencapai puncak kedua itu berapa detik, sehingga kita bisa hitung periode dan kecepatan gelombang serta panjang gelombangnya. Jadi
tidak mudah ya. Oleh karena itu, kalau dalam manual coastal engineering itu ada beberapa istilah yang biasa digunakan. Nah, istilah-istilah gelombang ini juga digunakan dalam prediksi BMKG terhadap tinggi gelombang. Jadi misalnya ada H sepertiga, ada H setengah, sorry ini ada 100, ini yang ini H10 ya, sorry, bukan 10, bukan 102 tapi H10. Terus kemudian H average dan H RMS. Nah, di antara istilah-istilah ini yang Anda sangat perlu ketahui adalah H sepertiga, H 100 dan H rata-rata. Nah, dalam perhitungan perumusan, H rata-rata itu misalnya saya punya pengamatan nih. Kan tadi sangat jelas ya, waktu kita mengobservasi gelombang, maka kita akan mendapatkan tinggi yang mungkin tidak stabil. Jadi misalnya Anda pertama amati 1,2 meter, kemudian 1,3, 1,4, 1,5, atau mungkin 1 meter. Artinya pada saat kita melihat itu, atau pada saat kita tempatkan wave recording, itu tingginya tidak selalu sama. Nah, kalau kita punya datanya, misalnya datanya katakanlah setiap 2 menit atau 3 menit atau berapa detik gitu ya, itu maka Anda bisa pakai H rata-rata. Jadi Anda itu misalnya ada 1 menit sekali kita catat, katakanlah ada wave recordingnya itu mencatat setiap menit, maka Anda tinggal dirata-ratakan saja. Nah, itu adalah H average. Nah, tetapi kalau kita menjadi seorang pelaut atau Anda misalnya berkesempatan naik kapal misalnya, Anda kan tidak punya wave recording. Seandainya wave recording itu juga ditempel di kapal, itu juga kemungkinan kurang akurat juga. Maka yang sering digunakan adalah menggunakan observasi manual. Observasi manual. Nah, jadi observasi manual ini sudah menjadi sangat umum digunakan di antara para pelaut, sehingga kita mengenal skala Beaufort. Nah, skala Beaufort itu tidak hanya untuk cuaca saja, tetapi juga untuk angin dan gelombang. Nah, skala Beaufort ini, jadi kalau misalnya Anda gunakan, ini sama dengan menggunakan H yang sepertiga. Nah, H sepertiga ini sebenarnya posisinya sama dengan H rata-rata. Jadi, kalau kita menggunakan tadi ada data, kalau sekarang kita pakai pengamatan gitu ya. Pengamatan, misalnya dalam 1 jam Anda mengamati tiap detik gitu ya. Nah, itu menurut pengalaman para pelaut, rata-rata dari pengamatan manual tersebut, rata-ratanya itu adalah H sepertiga. Jadi H sepertiga ini seperti ini. Jadi kalau kita punya 100 pengamatan, maka kita kan di situ kita array dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, sepertiga yang paling tinggi itu dari yang paling tinggi kemudian sampai sepertiganya. Jadi 30% top teratasnya itu di rata-rata itu namanya H sepertiga. Nah, sedangkan H 100 itu adalah ya dari 100 maka dia 1 itu paling tinggi. Nah, sehingga biasanya H100 atau H-max ini kalau di maritim BMKG itu biasanya nilainya sangat tinggi, karena misalnya kalau kita ada gelombang dalam 6 jam misalnya, di sana katakanlah gelombangnya rata-ratanya itu kalau kita observasi misalnya H sepertiganya itu misalnya 0,5 meter. Tapi ada satu masa itu gelombangnya mencapai 1,2 meter. Nah, itu terjadi cuma 1 kali dalam 6 jam misalnya. Nah, itulah H100 itu gitu. Itu H100. Sehingga kalau yang diberikan oleh BMKG itu umumnya adalah H sepertiga atau significant wave.
Kalau yang ukuran lain itu adalah H10, itu biasa juga digunakan dalam statistik saja, tapi untuk informasi kepada para pelaut dan nelayan itu agak kurang ya, termasuk HRMS. Tapi ini digunakan untuk statistik. Selanjutnya adalah mengenai ini yang sangat menarik. Tadi kan wave-nya itu generate-nya by wind ya. By wind. Nah, ini saya dapatkan salah satu video, saya capture nih. Saya capture, Anda lihat yang gambar keempat nih. Gambar keempat, yang ada awannya. Kira-kira nih, kalau menurut Anda, awan cumulus atau CB itu berdampak tidak terhadap gelombang. Jadi misalnya kumulusnya kecil gitu. Kalau siklon ya nggak usah ditanya, pasti berpengaruh. Tapi awannya itu CB-nya CB kecil misalnya. Kira-kira ada pengaruhnya enggak terhadap gelombang laut? Tadi kan sudah ada perumusan kan? Formulasinya saya nggak tahu apakah Anda selesai nonton atau tidak. Tapi kira-kira saja, kira-kira seperti apa? Berpengaruh tidak? Ada yang punya pendapat? Izin Pak. Ya, silakan. Awan cumulonimbus ya Pak? Iya. Izin Pak, menurut saya ada sih Pak, karena kan di daerah terbentuknya awan cumulonimbus kan itu kan kayak ada zona konvergensi juga Pak. Otomatis juga anginnya juga sangat kencang gitu Pak. Jadi untuk pergerakan arus juga kan, untuk yang dominan juga termasuknya salah satu faktornya juga efek dari pergerakan angin. Jadi menurut saya berpengaruh Pak. Berpengaruh. Yeah. Nah, jadi itu. Ada pendapat lain? Raihan, bagaimana? Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Izin Pak, kalau menurut saya, walaupun itu awan CB-nya bisa dianggap kecil, tapi hampir serupa seperti pendapat Irfan tadi, karena CB itu kan termasuk awan yang pertumbuhannya tinggi ke atas ya Pak. Terus itu kan juga merupakan salah satu awan yang menyebabkan cuaca buruk gitu Pak. Jadi menurut saya itu juga mempengaruhi angin dari yang di dekat permukaan laut itu sendiri Pak. Ya, jadi benar ya. Itu sebenarnya sangat mungkin mempengaruhi pertumbuhan gelombang. Hanya saja kalau CB-nya kecil, maka umumnya kalau misalnya BMKG memodelkan, itu biasanya tidak masuk dalam hitungan. Tidak masuk dalam hitungan. Kenapa? Karena misalnya BMKG menghitung resolusinya setengah derajat. Setengah derajat itu kan 55 km lebih ya. Ya kalau CB-nya itu cuma 2 kilo misalnya, itu kan artinya tidak masuk resolusi di situ. Nah itulah yang sering terjadi di titik-titik tertentu. Jadi kalau ada misalnya para nelayan atau pelaut yang protes, ini kok BMKG ombaknya tenang-tenang saja. Itu salah satu di antaranya itu memang dari BMKG sendiri modelnya memang tidak sampai membuat resolusinya sangat luar biasa ya. Seandainya dibuat dengan resolusi yang dalam tanda kutip misalnya sampai 2-3 kilo, itu juga kita tidak punya data. Jadi data initial condition-nya itu kan tidak punya data. Jadi misalnya CB-nya seperti apa, terus kemudian gelombangnya seperti apa, kan tidak punya data juga. Jadi itu adalah problem. Oke, saya tampilkan lagi satu masalah lagi terkait dengan gelombang ini.
Ya, ada satu slide, Anda tolong perhatikan. Oke, maaf tadi ada. Saya lanjutkan lagi. Anda perhatikan gambar yang paling atas ini. Ini karena kita membahasnya adalah wave yang di-generate oleh angin, maka di sana ada perhitungan lamanya angin itu mengenai laut atau area atau panjang dari angin yang mengenai laut atau biasa kita namakan phase. Jadi seperti ini ya, seperti gambar yang paling atas. Jadi pada saat angin itu terkena di permukaan laut, jadi kalau startnya di sini, itu tentu saja tidak langsung menimbulkan gelombang yang sangat tinggi, tapi akan di-generate kecil dulu. Nah, kalau ini semakin panjang, artinya angin yang mengenai perairan ini, dia akan semakin lama kan, jadi energinya semakin besar. Maka dia akan mengenerate gelombang yang semakin lama semakin besar. Nah, ini phase. Jadi kalau kita mau praktis, jadi misalnya praktis ya, ini jarang, kayaknya belum ada sih yang buat kayak gini. Jadi misalnya Anda memodelkan angin dengan metode phase. Jadi misalnya kalau anginnya itu persisten di satu arah, nah, maka itu enak sekali. Jadi langsung aja. Jadi misalnya mulainya di sini berapa knot, kemudian sampai di sekian kilometer menjadi sekian knot. Nah, tabel dari panjang lintasan phase dengan kecepatan angin, kemudian di situ ada tinggi gelombang. Itu Anda bisa lihat di bukunya Sorensen ya. Sorensen. Nanti saya kasihkan bukunya namanya apa. Jadi semakin panjang lintasan angin atau phase-nya ini, maka gelombang yang di-generate semakin tinggi. Nah, ini yang yang Anda lihat seperti gambar ini. Nah, makanya kalau saya pada saat membuat forecast, wave, membuat forecast gelombang, saya akan lihat. Jadi misalnya prediksinya BMKG itu kok kecil, tapi saya lihat anginnya itu persisten dan kecepatannya angin cukup besar, maka biasanya saya tambahkan. Atau misalnya seperti ini, kadang-kadang kan kita juga bertanya ya, ada forecaster yang membuat perakiraan gelombangnya itu rendah, padahal di sana kecepatan anginnya lebih tinggi. Misalnya ada satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu satunya di kecepatannya sama, kok dia lebih tinggi. Nah, ini juga sebenarnya bisa dievaluasi dari situ. Oke, itu mengenai gelombang. Tadi mengenai rumus-rumus tadi, nanti kalau ada kesempatan akan saya ulas, tapi mungkin seharusnya di materi tentang gelombang laut tersendiri sebenarnya. Oke, untuk kuliah ini saya kira hampir jam 3 ya. Saya kira
sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan Anda boleh tanya di minggu depan. Saya akan juga jadi ini mata kuliah gelombang ini saya gabungkan dengan arus laut nantinya ya. Saya gabungkan dengan arus laut sehingga kita kan pertemuan keempat. Jadi nanti pertemuan kelima, 6, dan 7 itu masuk di situ. Jadi nanti saya akan kasih satu materi lagi tentang pasang surut. Tapi itu materi yang ini kan saya tadi buat videonya itu mungkin terlalu panjang ya. Saya sebenarnya pinginnya cuma setengah jam saja. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Ada yang mau didiskusikan? Tapi ini waktunya udah habis ya. Saya kira diskusinya untuk minggu depan. Anda boleh lihat videonya, boleh kritisi, terus kemudian boleh perbaiki, tidak apa-apa. Dan untuk pekan depan ini ada tugas. Tugasnya nanti presentasi juga sama seperti kemarin. Presentasi apa video ya? Maksudnya Anda bikin video terus kemudian presentasikan atau seperti apa? Nanti ini topiknya sudah saya tentukan. Oke, untuk kuliah kita hari ini saya rasa cukup sekian dulu karena saya setelah asar juga ada agenda ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini hadir semua tidak? Siap hadir semua, Pak. Semua ya. Oke, saya kira sekian dulu. Kita tutup kuliah kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.